Kalau udah di rumah ya udah dirawat. Kayak bucin gitu. Iya. Jangan deketin Mas Luki. Nggak mau deh dihalangin aku. Kau mencintai bangsaku, maka aku mencintaimu. Sampai berapa ekor tuh sekali? Wah, banyak sekali. Saya ulur banyak Puluhan? banget. Lebih ratusan. Makan tidur pun bersama kami. Apa iya? Desisku mengisyaratkan desahanku untuk membangkitkan gairahmu. Ketika hati ingin bertakwa, tapi raga tak kuasa menahan untuk godaan terjerumus ke dalam dosa. Kadang-kadang saya dalam keadaan yang tidak dalam ngap-ngapan, pas mau tidur sebelum masuk ke alam mimpi, saya nyangkut di alam itu. Nah, di situ biasanya saya ketemu sama makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Pernah nenek-nenek, saya nggak tahu nenek-nenek atau kayak punya nenek itu masukin kakinya tuh ke mulut. Kurang ajar. Nah, saya tuh digebuk pakai bantal tuh sama mantan istri saya tuh digebuk. Saya bangun, kamu kenapa? Kamu dari tadi itu ada kuntilanak jilatin kamu. Nah, saya langsung kaget. Menempel. Allah, astagfirullah. Oke. Kepalanya kejedot. Kok melintir gitu deh lehernya? Kayak Melintir tuh berjalannya kayak gitu, Mas. Astagfirullahaladzim. ini mungkin yang Mas Luki bilang tuh kali. Yang di atas itu. Yang lehernya bisa gini-gini tuh. Lagi ya? Nah, tuh. Astagfirullah. Sakit di bagian mana? Perut. Kamu ada pernah sakit perut, kepala? Ya, di sini kadang-kadang suka sakit yang aneh, tapi kalau di USG nggak ada apa-apa. Saya sampai USG loh, sampai USG. Iya. Badannya melintir, Bang Lima. Tangannya Bang Lima. Ada di. Kenapa ya? Kok kayaknya nih kayak menyimpan amarah ya? Kayak menyimpan Kayak amarah. menyimpan amarah. Tapi nggak nyerang. Enggak. Kalau kita waspada, kalau Alhamdulillah, hisabmu meringankanmu. Sebuah yang menjadi beban di pundakmu, karena itu bisa menjadi bara api dalam hidupmu. Selama saja kau tak bisa mengelak dari kami, itu sebabnya kau menyukai hewan-hewan nah, itu yang baru aku yang tanyain tuh. ditakuti manusia seperti manusia normal. Iya bener. Aku ada tanda tanya tuh, Mas. Kok bisa ya Mas Luki tuh bisa akrab gitu dengan hewan-hewan yang aku aja takut gitu, deketinnya takut, tapi kok mereka kayak nurut gitu sama Mas Luki, yang ular, yang Nah, saya apa juga tuh? nggak tahu dari dulu. Iguana, apa sih binatang-binatang yang di Iya, kelabang, kalajengking, Oh. terus ya yang remah-remah, ular semuanya. Iya. aku denger. Karena binatang-binatang itu Kok bisa tunduk gitu ke Mas Luki? dan manusia normal takkan mau untuk memelihara, tapi kau rela memelihara, bahkan membeli dengan harga Mahal. yang begitu. Fantastis. Kenapa gitu? Kalau kamu sendiri apa alasan, Mas? Saya kalau suka joke-nya kadang-kadang hobi saya ini seperti kutukan, tapi saya bicaranya bercanda ya. Karena kadang-kadang nggak bisa lepas gitu. Kata-katamu, jangan kau pernah menyebut hobimu sebuah kutukan. Oh ya, maksudnya nggak boleh sekarang bercanda gitu. Maksudnya bercanda sih Ki, nggak bermaksud serius. Canda bisa membuahkan yang akan kau petik.
Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kok beliau mau gitu berkorban? Itu kan berkorban kan, harus ngeluarin biaya, merawat, harus tenaga, pikiran kan gitu. Daya tariknya memang di kepala terus nggak bisa lepas kadang-kadang kan gitu, terus kepikiran gitu. Gitu ya? Iya, kayak mabok kan kalau pengen beli itu, pengen miara, kalau udah di rumah ya udah dirawat. Kayak bucin gitu. Iya. Bucin ke binatang. Kau tahu manusia di atas yang aku ikuti dulu. Nggak tahu, kakeknya Mas ada yang hobi juga nggak pelihara binatang? Aku nggak tahu dari Nggak kecil. tahu juga ya? Banyak manusia meminta doa darinya dan ibumu, bukan ibu yang membesarkanmu. Oh, yang mengasuh berarti? Iya. Yang dipanggil Umi itu yang melahirkan atau yang mengasuh? Yang mengasuh. Oh, oke. Heeh. Dari ibu yang melahirkanmu, banyak manusia meminta pertolongan Emang gitu? padanya. Aku nggak tahu kan, aku diadopsi dari kecil. Oh, jadi dari kecil sudah terpisah dengan ibu yang melahirkan Iya, berarti? dari umur 1 tahun udah nggak bareng. Sampai sekarang? Ya udah nggak pernah ketemu. Tapi Udah meninggal waktu saya masih kecil juga. Saya kecil dipisah, terus dia juga meninggal juga. oh Saya masih gitu, kecil. ya Allah. Di atas yang ku ikuti, Kakek wujudnya berarti. Kenapa kakek wujudnya? dia pun bukan orang sembarangan. Pernah dengar cerita kakek buyutnya dulu seorang apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu juga. Dia tak pernah mengetahui kisah itu karena dia terpisah pun saat dia masih usia dini Masih bayi kan? dengan saudara yang begitu banyak. Emang saudaranya banyak, Mas? 16 bersaudara sekandung, sebapak 16 seribu. kandung? Saya nomor Nomor? 12. Makanya diadopsi terus. Iya, Saudara yang lain tapi sampai sekarang masih ada komunikasi? masih. Oh, oke. Tapi beliau nggak tahu cerita itu, Ki? Itulah kenapa kau selalu saja walaupun kau tak berinteraksi dengan bangsa kami, tetapi bangsa kami yang selalu berinteraksi denganmu, karena adanya bangsa kami mengikutimu, yang bangsa kami berasal dari leluhurmu. Maaf, apakah dulu leluhurnya ada semacam perjanjian gitu dengan bangsa kayak ini? Jenazah. Tak ada Oh, tak ada. perjanjian. Beliau pun sungguh arif, bijaksana, tetapi bangsa kami mengikuti manusia. Dia akan mengikuti si manusia itu jika kau bisa membawanya dengan kebaikan. Dia akan mengikutimu dengan baik. Maksudnya saya mau nanya, ini kan keluarganya banyak nih, 16 bersaudara ya. Apakah semua cucu-cucunya diikutin atau hanya Mas Luki saja? Ada selain dirimu, Tapi tidak semua. tak semua, bahkan bocah kecil itu pun, Ibrahim. jika kau bisa membawanya, kau akan melihatnya seperti wujudmu, tak seperti seseram yang kau lihat. Jadi bisa mewujud seperti Mas Luki gitu, yang tidak melintir kepalanya. Berpuluh-puluh tahun kita berkomunikasi yang berawal hanya sebuah mimpi. Berpuluh-puluh tahun. Berarti Kak Aki udah mengikuti dari kecil. Emang pernah menunjukkan atau menampakkan diri gitu ke Mas Luki? Yang kau lihat berjubah itu, Oh, yang pakai balai tadi berjubah. Tapi Mas Luki belum pernah lihat Aki. Pernah nggak Mas salah satu mimpi? Saya ya lupa ya, tapi kakinya nggak pernah. Aki belum pernah dilihat sama Mas Luki. bagaikan mimpi, sebuah komunikasi aku tak bisa berlama-lama.
membagikan mimpi. Jadi memang belum pernah secara nyata. Teruslah berjuang dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah sebelum kau berada di dalam liang lahat. Oh, maksudnya sepanjang hidup harus berjuang terus, jangan pernah menyerah. Itu pesan ibu. Jangan pernah menyerah dan selalulah welas asih Selalu berkasih sayang. saudara-saudara yang akur. Yang akur sama saudara-saudaranya. Terima kasih. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, kita masih akan menggali informasi lebih jauh melalui tubuh Ismi. Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi. Aku masih penasaran sama sosok ular yang jilatin kamu. Ntar aku mau tanya. Kamu mau tanya boleh juga. Kayak lagi nari ya. Kok ditutupin wajahnya? Takut apa malu? Bisa kita berkomunikasi? Assalamualaikum. Nggak mau lihat Mas Luki? Kenapa? Senyum. Kamu siapa? Apa kamu yang datang di mimpinya? Yang dilihat sama mantannya? Ular. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa mukanya ditutupin gitu? Kayak tersipu-sipu ya? Loh, mau kemana? Ini kayak cewek yang lagi kegenitan gitu loh. Lihat ke kiri ganteng, kanan ganteng gitu. Berarti benar ya kamu yang datang ke mimpi Mas Luki yang jilatin dia ya? Mendesah pula dia. Didorong sofanya. Komunikasi dong ngobrol kita. Bisa komunikasi bahasa Indonesia? Kenapa? Kamu suka sama Mas Luki? Dari mana asalmu? Coba ngomong bahasa Indonesia. Hah? Bahasanya nggak paham aku. Kamu paham, Mas? Coba bahasa Indonesia. Apa itu? Laut. Banyu. Air. Kamu berasal dari perairan. Kota mana? Jawa. Tengah. Jawa Tengahnya kota apa? Kok kayak mukanya kayak nafsu gitu sih? Kamu suka sama Mas Luki? Apa yang buat kamu suka? Kebersamaan yang membuat rasa di antara kami. Kebersamaan? Maksudnya bagaimana? Kau mencintai bangsaku. Ular. Kamu suka ular? Iya. Oh iya, kan memelihara ular banyak. Kau mencintai bangsaku dan mencintai keluargaku. Menyayangi. Kau mencintai keluargaku, Kau menyayangiku. lebih memilihku daripada bangsamu sendiri. Apa iya? Maka aku mencintaimu.
Gimana Mas? Klarifikasi Mas. Sebentar, aku di tengah. Iya, saya dari SMP memang udah piara ular banyak gitu. Dapat dari Nusa Kambangan, dari mana, dan ya kalau Laut itu. Nusa Kambangan lihat dari laut. iya kan di Cilacap dari laut Oh, kan. iya, Nusa benar. Kambangan. Jangan deketin Mas Luki. Nggak mau dia alangin aku. Kalau Mas Luki memang penyayang binatang, bukan berarti memilih cinta sama kalian dibanding cinta sama manusia. Bener nggak Mas? Iya, pada porsinya masing-masing. Tapi memang saya termasuk orang yang dari dulu belum pada miara, sudah miara duluan. Sampai saat ini orang udah populer miara binatang. Saya bahkan ternak ular dan sampai sekarang. Iya. Serius? Sampai berapa ekor tuh sekali? Wah, banyak sekali. Saya ular banyak Puluhan? banget. Lebih ratusan. Nggak takut Mas? Ya enggak, kan memang Karena itu bagian dari Tapi nggak pernah digigit Mas? ya sekali sih wajar. Hah? Oh gitu. Kena bisanya? Oh enggak? Saya bisa tekniknya bisa ini. Oh. Itulah kebersamaan kami yang kalian tidak ketahui. Dia tidak memikirkan dunia kalian. Uripe karo uripku. Uripku dimusuhi bangsamu. Ya rata-rata takut sih orang itu. Uripe menyayangi uripku karo bangsaku. Itu jiwa menyayangi ular tuh dari mana? Sejak kecil Apa orang tua dulu merah binatang? Nggak tahu, saya suka sama ular. Bahkan kalau orang kan sampai benci sama ular semua kan. Bukan benci, takut sih Iya. sebenarnya, lebih ke takut. Dan saya kasihan karena kayak kemarin lokasi syutingnya dia begitu ada ular mau digebuk, saya pegang, saya Selamatin. pindahin. Oh gitu. Nggak saya piara juga, saya lepasin lagi. Intinya menyelamatkan lah ya dari orang-orang yang Termasuk yang berbisa bisa juga. Termasuk yang berusaha saya pinggir. Iyalah maksudnya entah sanca entah Iya. gitu. segala jenis ular. Iya, walaupun nggak saya piara tetap saya selamatin. Nggak saya matiin. Kalau ada orang masih sambil saya Apa pindahin. yang paling galak tuh di antara ular tuh jenis apa Mas yang suka makan Kobra, orang? kobra. Ya, sama Kalau- kobra juga nggak pernah ada Saya masalah. piara kobra juga. bahkan tidur pun bersama kami. Apa iya? Iya, di kamar saya kan juga ada ular. Memang iya. Di apartemen juga ada ular juga. Saya punya banyak ular. Tapi bukan yang ini mungkin. Yang di rumah. Itu kan ular nyata yang di rumah. Nah, ini Iya. kan ular goib. Nah, berarti kamu yang pernah Tapi datang kalau ular itu mimpinya mah ada itu. penunggunya, bangsa Oh. goib. Yang dilihat Makanya sama mah ada ratu mantannya. ular kan. Ini ratunya nih. Mereka menjadi salah satu raga kami. Mereka sudah menjadi bagian dari wujud kami sejak zaman nenek moyang kami. Kami selalu berwujud ular. Emang bangsa jin itu paling cepat mewujud di alam dunia ini ular, Mas. Binatangnya ular. Tapi aku tanya, kamu jahat nggak sama Mas Luki? Tidak, aku tidak pernah menjahatinya. Aku menyayanginya. Menyayanginya. Kamu cemburu dong kalau Mas Luki deket sama cewek? Iya. Sama manusia. Terus yang kamu lakukan apa? Aku tidak suka ketika pasanganmu memusuhi kami. Lu Menyingkirkan kami dari kehidupanmu. Itu yang aku tak suka. Banyak pasanganmu ingin menyingkirkan kami mungkin untuk lebih membuang kami dari hidupmu. Berarti misalkan ntar ketemu calon pendamping harus yang sama-sama sayang binatang dong ya. Kalau enggak buat mereka kan ancaman. Mereka akan terkalahkan oleh kami karena kami tidak bisa disingkirkan dari hidupmu. Karena kau memang ditakdirkan untuk menyayangi kami. Berarti kamu menganggap Mas Luki kekasihmu. Iya, Apa kamu nggak bisa cari kekasih dari alammu sendiri? aku mengasihi siapapun yang menyayangi kami dengan segenap jiwanya. Dan kau melakukannya dengan segenap jiwamu, mengorbankan seluruh hidupmu untuk menyayangi kami. Tidak mudah merawat kami, Pastinya, apalagi jumlahnya banyak. tidak mudah Kan masalah menyayangi. jumlah banyak atau tidak, bisa nggak menaklukkannya? Iya, satu aja repot. Satu aja repot. Kalau bisa menaklukkannya, ya dia nunduk. Kalau enggak ya nggak bisa liar. Jadi kamu mau ikut dia terus, akan mencintai terus. Selama
di dalam jiwanya ada kami. Kami akan selalu bersamamu, tidak akan mengkhianatimu. Ini kalau kayak gini nih, mereka dirawat siapa? Kan Mas Luki sibuk nih urusan politik. Kalau ular saya ngurus, saya punya peternakan ular juga, ada pegawainya. Tapi saya juga punya di apartemen, punya beberapa. Saya punya banyak ular, ternak. Di apartemen ada berapa ekor? Ada 5, ya kecil-kecil. Tapi yang gede-gede saya taruh di itu Meruya sana gitu. Itu ada berapa yang di situ? Puluhan? Banyak banget, lebih. Kan satu orang bisa sampai 60 ekor. Banyak. Itu telur. Gede semua atau kecil-kecil? Yang kecil-kecil anakannya, tapi yang gede-gede kan indukannya ada setiap tahun kan beranak terus, bertelur. Kami tidak satu. Mas Luki memahami banget ya ular tuh harus terus siklus hidupnya bagaimana. Iya. Tiap hari ngasih makan? Enggak, 2 minggu sekali. Dia makannya 2 minggu sekali. Kami tidak seperti kalian setiap saat makan. Rakus ya manusia. Tiap saat makan kan mereka manusia. Tapi kan ular yang saya pelihara kan ular, bukan sosok, bukan goib. Kau tidak memelihara kegaiban, tapi kau memelihara perwujudan yang sudah ditakdirkan bagi kami. Apa juga sih buat saya sih memang tetap pelihara ular, hobi ya. Tapi kamu terganggu nggak kalau dia? Tidak. Yang biar yang jawab. Tidak pernah terganggu. Saya nggak pernah Justru terganggu. kami menghiburnya Oh gitu. dalam keadaan apapun. Kamilah yang membuatnya bahagia. Oh gitu ya. Gimana cara kalian bikin? Kamilah yang membuatnya selalu tersenyum. Selalu kami yang membuatnya merasa melambung. Itu caranya bagaimana? Kan beda dunia dengan Mas Luki. Karena kami bermain dalam rasanya, rasa cintamu terhadap kami. Kami menyentuhnya lewat aluran kulit yang bersisik untuk menyentuh setiap kulitmu. Desisku mengisyaratkan desahanku untuk membangkitkan gairah. Berarti bener tuh yang dia ngajak berhubungan intim itu. Itu ini ya di luar nalar, tapi yang terjadi ya, aneh tapi nyata ya. Lilitanku sebagai pelukan hangatku untukmu. Berarti kamu berasal dari daerah pantai selatan? Iya. Pertama kali ketemu Mas Luki di mana? Yang membuat kamu jatuh cinta? Pantai yang ada di Cilacap. Sejak kau kecil dulu, waktu kau mulai menjadi remaja. Saat SMP ya? Iya, saya dari SD kan, memang dari kecil di sana kan sering ke laut. Tapi saya mulai miara ular ya pas SMP. Mulai berani miara. Katakan semenjak dia menjadi remaja. Terus apa yang kamu lakukan setelah ini? Kalau seandainya ada perempuan yang mau jadi istrinya bagaimana? Silakan. Aku tidak pernah berbuat jahat dengan kehidupannya. Aku berbuat untuk kebahagiaannya. Siapapun yang melarang untuk kebahagiaannya, aku tidak akan izinkan. Siapapun dia, jika dia melarang apa yang dia senangi, aku tidak akan mengizinkannya. Gitu ya? Dekat denganmu. Iya, berarti kesimpulannya kayak tadi aku bilang, kalau punya pendamping harus yang sama-sama pecinta binatang, yang saling memahami. Terus? Kenapa bibirnya digituin? Apa yang kau inginkan? Ya tergantung Mas Luki. Kalau Mas Luki merasa nggak keberatan kamu bersama dia, ya nggak Tidak apa-apa. akan pernah merasa kalau keberatan. Dia terganggu ya kamu harus relakan gitu untuk dia deket lagi. Kau tidak pernah terganggu oleh kami. Ingat, Namamu siapa? Udah kenal nggak? Tapi saya mau bertanya nih ya, kenapa Ismi dengan saya paling takut dengan bangsa kamu? Iya lo, Ismi fobia lo Mas. Paling- Dia di paling handphone takut. tiba-tiba nongol tuh ya, FYP, oh dilempar handphonenya. karena kau memerangi bangsa kami. Karena bangsa. Setiap gerakan kamu membuat pori-pori kulit saya seperti berdesis setiap melihatmu gitu. Maka saya menjauh. Kenapa itu? Kenapa takut sama ular? Ismi juga, ada ya? Agar kau tidak mengetahui keberadaan kami.
kamu nggak jahat, kenapa harus takut? Kami tidak semuanya jahat seperti yang kau bayangkan. Ingat, kami tidak akan menyerang jika kalian tidak menyerang. Benar kan? Tapi kenapa ya ini secara umum nih, masyarakat kok lihat luar kok takut gitu, lalu langsung defensif pengen Karena kami menghancurkan. berbisa. Oh, tapi sebenarnya kalian tidak jahat menurutmu? Tapi kalau terinjak nggak sengaja, matok nggak? Ya, Matok kan? karena sudah pusing. Oh. Ular yang kau pelihara sebagai rumahku, ragaku. Berarti kalau ada yang misalnya nih mau jahat ke Mas Luki, kamu berperan di situ. Apa yang kamu lakukan? Bahkan batinnya pun selalu bekerja bagaikan angin. Apa yang dia rasakan ini harus tidak. Jika iya, maka kerjakan. Tuanku, sayangku. Waduh, sayang. Apa yang membuatmu sangat bersedih dalam hidupmu? Banyak hal Satu yang paling utama dalam hidupmu. Apa yang paling buat sedih? Iya, karena belum bisa membahagiakan orang tua karena udah pada meninggal semua. Saya belum bisa membalas secara fisik kepada orang tua saya. Jadi Kandung. kesuksesan Mas itu terjadi ketika orang tua sudah meninggal? Dari saya kecil kan udah meninggal yang kandung. Terus ketika diadopsi juga kan, yang adopsi juga meninggal ketika usia saya masih SMP kan. Aku pernah mendengar sebuah perkataan yang aku bisa berikan padamu agar kau bisa belajar. Dengan ini aku bisa bicara denganmu. Lelaki muda yang pernah dipatuk oleh moyangku, Umar bin Khattab. yang hampir persis denganmu, pernah memimpin. Oh iya, tadi kan cerita. Sebagai pemimpin, betapa dia sangat menjaga. Tahukah, orang itu sangatlah luar biasa. Apa yang menyedihkan bagi seorang manusia yang merontokkan tulang belulang kami, meluluh lemaskan bangsa kami, membuat bangsa kami tidak berdaya. Ketika seorang manusia merasakan sedih yang sangat menyesali atas perbuatannya, yaitu bukan karena pengkhianatan dari luar, bukan dari kekasihmu, bukan dari pasanganmu, bukan dari keluarga juga teman-temanmu, tapi jika hatimu dikhianati oleh ragamu sendiri. Maksudnya? Tahukah kau apa yang kukatakan ini? Kurang paham aku. Mau paham, Mas? Dengarkan aku. Iya. Ketika hati dikhianati oleh raganya, banyak sekali terjadi di dunia ini. Ketika hati ingin bertakwa, tapi raga tak kuasa menahan untuk godaan terjerumus ke dalam dosa. Oh, itu maksudnya. Pernahkah terpikirkan olehmu? Terkadang hati merasa, jangan, tidak boleh. Itu dosa. Tapi telingamu dan pikiranmu tak kuasa untuk menahan ragamu, untuk mengikuti godaan itu. Akhirnya dia melakukannya. Itulah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Aku tidak akan lama di sini. Tapi ingatlah, sayangilah kami, berilah kami makan sesuai dengan perintah manusia yang mulia sebagai tuntunanmu. Rasulullah. Dia tidak pernah menyakiti peliharaannya, tidak pernah mengingkari peliharaannya. Berilah makan, berilah minum, sembelihlah tanpa rasa sakit, dan tidurlah dengan posisimu yang baik. Posisi yang baik itu yang kayak gimana? Tidurlah di atas tulang rusukmu sebelah kanan, Miring maksudnya? seperti nabimu.
Nabi tidurnya miring ke kanan kalau nggak salah ya, atau miring ke kiri? Dialah yang menjadikan malam bagimu sebagai pakaianmu untuk dirimu beristirahat, dan siang sebagaimana kamu berusaha. Pelajari bahwasanya malam adalah pakaian. Kamu namanya siapa sih? Panggil saja aku Dewi. Oh, Dewi. Dewi kenal sama Ibrahim yang tadi diislamkan Bang Lima? Tahu aku, perkataanku tadi bukan dariku sendiri. Sebagaimana Tuhan kalian menciptakan malam di dalam ayat suci Al-Quran. Malam sebagai pakaian. Ada di surat apa ya? Al-Furqan ayat 47. Kenapa? Karena sebelum tidur bacalah doa. Kalau lupa baca doa, Jagalah wudumu. Berarti Dewi ini seorang muslim. Iya. Aku adalah muslim. Iya. Jadi aku berhak untuk menyentuh kulitnya. tapi kan belum menikah. Bukan mukrim. Aku halus. Aku bermain dalam rasa dan hasrat. Jadi tidak harus ada pernikahan. Tidak perlu ada perkataan, tapi aku bermain dalam rasa. Perkataan cinta hanya sampai pada kulitmu, tidak sampai pada jiwamu, tapi rasa menembus tulang dan darah. Kamu mau ngomong apa, Nadia? Nggak apa-apa udah. Ingat pesanku, jangan sampai kau didustai oleh ragamu sendiri. Ilmu yang sangat tinggi kubagikan padamu, karena ilmu ini diberikan oleh moyangku yang mengintip dan mengintai setiap perkataan orang-orang suci pada zaman dulu. Sama seperti bulan suci ini. Siapa yang tidak percaya dengan sentuhan kami di saat mata manusia terpejam? Bagaimana dengan pemuda Ashabul Kahfi yang terlelap sampai ratusan tahun? Ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Bagaimana seorang wanita suci bisa mengandung seorang anak yang mulia? Siti Maryam. Berarti dari kecil sudah yatim piatu ya? Tapi tidak pernah merasa malang atau sedih atau Saya termasuk orang yang beruntung di antara yang lain itu kan. kan? Kamu pandai bersyukur. Betul. Kau bisa dekat dengan kami yang tidak pernah menyakitimu. Kami selalu membuatmu bahagia, main, bermanja. Kami tidak pernah membentakmu, membicarakanmu di belakang. Iya juga ya, kalau manusia kan beda. Kami tidak pernah mengkhianatimu, dan kami tidak pernah menyamakanmu dengan orang lain. Kami memuliakanmu. Selain Dewi ada siapa yang dekat sama dia? Ingatlah, satu manusia diciptakan di bumi, maka 10 bagian dari kami hadir menyertai manusia itu. Itulah kami untuk mengiringinya dalam perjalanannya sebagai penguat dirinya. 1 dilahirkan, 10 pun kami diperbolehkan untuk menyertainya. Akulah wanita yang selalu mewujudkan, menampakkan di hadapanmu. Ingatkah kau? Waktu kecil yang kamu Datang dan perempuan pergi, juga. tidak setiap saat, karena keajaiban hanya ditentukan pada waktu yang ditetapkan saja. Tidak setiap saat, seperti keajaiban di malam ini. Jadi kamu gak selalu ada di dekatnya? Tahukah kau di malam yang ganjil ini? Nyanyi lagi. Apalagi mau disampaikan ke Mas Luki? Cukup itu saja, jangan terlalu banyak. Karena kehidupan ini sudah mengandung banyak pelajaran. 1 saja dariku kau pelajari itu sudah cukup memberatkan untukmu. Pengkhianatan terbesar adalah diri sendiri. Lawanlah, dan musuhmu yang terbesar adalah dia yang menyelinap dalam dirimu. Dia itu siapa? Makhluk gaib yang jahat. Yang
menyesatkanmu Setan. hingga dia mengkhianati hati. Kau mengatakan itu, bahwa kau adalah seorang yang beriman, tapi belum tentu kau bertakwa. Sudah cukup bagiku, keluarkan aku dari raga ini, karena dia membenciku. Iya, Ismi kan gak suka ular. Badannya dimasukin ular pula. Aku menyayangimu seperti kau selalu menyayangi kami. Kenapa waktu itu sampai terlihat oleh mantannya? Apa karena mantannya yang indigo atau kamu pengen menampakkan diri? Memang sengaja biar terlihat. Karena dia tidak suka kami. Tidak suka kan? Gitu ya. Walaupun kau menyukai, mengurangi rasamu, secantik apapun dia. Kamu cemburu. Tapi bila dia menyukai kami merelakannya. Apa benar sih makhluk gaib itu cemburunya lebih dari manusia? Ya, seperti manusia yang terkurung oleh bangsa kami yang melakukan penyimpangan sesama jenisnya. Oh, berarti kalau ada penyimpangan itu ada peran bangsa kalian? Kemarahannya bagaikan api yang berkobar-kobar. Cemburunya maksudnya. Oh, cemburunya. Seperti kami. Gitu ya? Ingat itu pesanku. Terima kasih Dewi. Semoga sukses di alam. Kau pun semoga kau terlindungi dari fitnah yang kejam. Karena fitnah yang kejam melukaimu, bukan darah yang keluar, tapi mematahkan tulang belulangmu. Tapi insya Allah bisa terlewati ya kalau saat ini memang sedang menghadapi ujian itu. Bisa selagi kau tidak mengkhianati ragam. Masalah Jiwamu keimanan tadi itu. bekerja sama dengan ragam. Aku mengikuti apa yang kau sembah. Aku mengikuti kemanapun kau melangkah. Karena kami pengikut setia. Kau dalam penjagaan kami. Berarti kamu memang sudah muslim ya? Tadi yang temannya Ibrahim yang katanya ular ikut jadi muslim siapa? Sama seperti kalian. Dalam satu rahim tidak semuanya beriman. Jadi tadi yang ular yang diislamkan itu bukan kamu, ada yang lain. Aku katakan banyak di antara kami Walaupun sama-sama berada ular. dalam kehidupannya. Ya sudah kalau gitu Dewi. Keluarkan aku. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Oh, oke. Sabar. Ini dia, tanah ular yang masuk ke badan. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil menyingkap misteri yang dialami oleh Mas Luki Hakim. Nah kira-kira dari hasil mediumisasi tadi mana yang paling berkesan Mas Luki? Iya tadi ada tentang ular ya tadi Mbak Ismi. Ya sebagian itu juga saya sih di flashback dan ternyata oh begitu ya, jadi lebih ke situ lah gitu. Soalnya yang orang tua history orang tua saya gitu. Ya jadi saya berpikir mungkin saya nggak tahu ini mereka ini tadi tuh apakah ngikutin saya apa tidak, tapi kan ternyata diceritakan ngikutin kan. Jadi mereka tahu tentang Masa kecilnya dan lain-lain, dan ada lagi yang bukan ngikutin saya tapi ngikutin leluhur saya gitu. Ya selama ini saya tidak merasa terganggu dengan itu sebenarnya. Jadi kalau apakah mengganggu? Ya tidak. Terus dengan penampakan yang dalam mimpi, bukan mimpi, dalam reperpan itu ya saya rasa kan di dunia itu saja kan gitu. Tapi saya ambil pelajarannya bahwa nggak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Gravitasi kan tidak terlihat tapi ada kan. Magnet tidak terlihat tapi ada kan. Itulah Juga, goib. itulah goib gitu. Dan bagaimana kita mensikapinya ya perlu kedewasaan tertentu kan gitu. Tapi nyangka nggak kalau terungkap semuanya sampai masa kecilnya? Kan kita nggak pernah tahu ternyata nama aslinya Lukman Hakim. Aku juga tahu itu. Terus kecilnya nama sekolah SD-nya siapa kesebut tadi ya? Pernah nggak dibicarakan di media sekolah SD-nya nama apa? Kalau misalnya kita cari bisa saja sebenarnya kan. Cuman maksud saya karena ini spontanitas dan saya memang percaya goib kan. Tuh kita sholat juga yang kita sembahkan tidak terlihat bukan kalau itu goib. Amin ya.
Jadi maksud saya memang goib itu kan ada, dan bagaimana goib bisa berinteraksi dengan kita tergantung kita bagaimana. Tapi saya rasa kalau orang ada bilang bahwa saya nggak percaya, Anda tidak bisa membuktikan itu bohong atau nyata. Iya kan? Ada orang sekarang bicara, saya nggak percaya malaikat. Kita mau bilang bahwa malaikat itu ada dan nggak ada kan susah membuktikannya, itu kembali ke keyakinan masing-masing. Dan bagi saya dalam sejarah hidup saya kegoiban itu memang ada gitu loh. Memang apalagi saya memang melihat sendiri kan gitu loh. Mungkin teman-teman tadi saya bisa orang bilang itu korin atau pendamping atau pengikut ya, bisa saja mereka mengikuti dan memantau keseharian saya. Berarti artinya menyaksikan sendiri bahwa ini semua nyata ya, nggak ada setting-setting ya. Kita kan nggak janjian dulu. Ngapain setting? Gitu. Dan ternyata memang sosok-sosok yang tadi datang memang sosok yang baik gitu. Meskipun ada sosok yang jahat, tetapi tidak sampai tembus gitu karena ada perisai diri entah dari amalan kebaikannya atau zikirannya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Panglima nggak? Artinya Panglima, saya yang saya lakukan, yang saya rasakan itu sebenarnya tidak sampai ke level yang mengkhawatirkan ya. Iya, sebenarnya bukan permasalahan bukan mengkhawatirkan, tidak. Sebenarnya Mas Luki sudah banyak mendalami sebenarnya tanpa disengaja gitu. Jadi proses waktu dan kehidupan yang dijalani membuat itu jadi diketahui gitu. Artinya ada seseorang mungkin kan masuk ke tahap itu kan memang harus mempelajari atau mendalami. Kalau ini kan memang spontanitas dengan mengalir begitu saja, tapi secara tidak langsung mendapatkan ilmu dari kehidupan yang dijalani gitu. Sampai ke titik-titik yang mungkin orang tidak pernah masuk sampai ke arah situ, tapi Mas Luki sendiri sudah masuk sampai ke arah situ. Dimensi-dimensi berdepan itu sebenarnya itu cuma dimensi dua alam yang sebenarnya udah menyatu sekian lama dan sudah banyak cerita di dalamnya itu yang tidak semua orang mungkin pernah merasakan hal yang seperti itu gitu. Secara kesehatan artinya nggak mengganggu kan? Nggak, kalau dari segi kesehatan sih nggak mengganggu, nggak ada masalah. Selagi kita artinya nggak terlalu membawa ke pikiran gitu ya, terutama. Jadi kalau kita membawa pikiran, semua peristiwa pun bisa mengganggu kesehatan. Tapi selagi kita nggak terlalu memikirkan hal itu, menganggap ini hal biasa gitu, ya rasa saya masih aman-aman saja gitu. Kalau ada istilah kata itu memang bawaan tubuh manusia itu kan beda-beda. Ada dari sejak lahir mungkin sudah memang merasakan hal seperti ini. Ada yang mungkin pada saat remaja baru mulai merasakan hal seperti ini. Artinya tidak semua orang akan merasakan hal seperti ini dan tidak semua orang punya kita bilang kelebihan lah dan kemampuan bakat mengolah rasa namanya. Jadi Mas Luki sendiri udah punya kemampuan itu gitu. Sampai antara Mas Luki dengan peliharaan pun seperti binatang-binatang itu seakan-akan seolah-olah Mas Luki bisa berbicara dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan mereka tahu dengan batin bahwasanya Mas Luki menyukainya dan membuat mereka tuh seperti teman gitu. Dan mereka pun tahu mereka disayang, dan sehingga ada interaksi batin di situ antara dua makhluk yang berbeda tapi sama-sama merasakan saling nyaman, dijaga, saling menyayangi, saling tidak melukai. Sehingga itulah yang namanya batin tadi ya. Karena batin itu tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasa. Karena yang bisa dirasa itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat, yang sifatnya goib. Hanya bisa dirasa, tidak bisa dilihat secara perwujudan nyata. Bagaimana cara melihatnya? Ya dengan mata batin. Mata batin yang tidak terlihat oleh diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kita bisa merasakan dengan mata batin itu untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Walaupun dengan tidak bersifat dengan wujud yang utuh, seutuhnya seperti wujud jasad raga seperti kita gitu. Saya rasa seperti itu sih. Baik. Jadi setelah ini Mas Luki sebaiknya gimana? Ini sebenarnya kajiannya ini sebenarnya kajiannya ini udah dalam sebenarnya. Ya, maksudnya, sudah dalam. Jadi ini udah berbicara dengan hati sebenarnya, bukan berbicara dengan akal logika gitu. Kalau kita berbicara dengan akal logika nggak akan dapat gitu. Karena ini udah menyentuh ke alam rasa. Alam rasa yang bisa dilihat hanya dengan mata batin, itu mata rasa gitu. Sebenarnya sih kejujuran yang paling benar di alam dunia ini adalah sebuah rasa ya, bukan sebuah perilaku. Kadang perilaku masih bisa didustai gitu. Tapi rasa itu tidak akan pernah bisa menipu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baiklah, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.